Tapi emang beres. zina tuh apa sih definisinya dulu deh? Nah, itu dia. Zina dalam kacamata khusus yaitu persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Zina. Zina. Tapi kok Dengan makna khusus. Tapi kok ada katanya zina mata, zina tangan, zina apa, Ya, zina apa? Itu zina dalam makna umum, Pak. Sip, lu ngapain pagi-pagi di sini? Ronda Gi sana. Udah, Keliling. Pok. Udah sholat belum lu? Alhamdulillah udah. Ya udah keliling tuh subuh-subuh siapa tahu ada maling ayam ntar dicolong ayam orang. Aman. Beres ini mah. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam. Si Neng teh meni gelis pisan. Pok, pesen makanannya satu. Iya, nasi uduk, Neng. Tungguin di situ ya. Ya, tunggu sebentar. Sini. Ih, lu kenapa tiba-tiba pengen bantuin gue? Jarang-jarang banget lu pengen bantuin gue. Oh ya, anterin nggak? Ya, kenapa sih lu? Lu kenapa ganjen banget? Keliling sana. Udah awas gue mau. Warga baru. Udah awas gue mau. Iya, hati-hati tuh ntar jatuh. Pelan-pelan. Si Mbak. Iya. Tadi pesen nasi ya? Iya. Makasih ya, Bang ya. Nasi. Iya. Iya, Bang. Makasih. Iya. Udah jangan lama-lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget sih ngasih piring Iya, tuh, doang. banyak banget suruh keliling. Ada cewek bening dikit aja langsung. Gak diapa-apain kan? Alhamdulillah enggak, aman. Tadi pandang-pandangan doang. Ya iyalah, mandangin nasi. Ini nih kalau gitu ya, kalau laki-laki perempuan beradu pandang, sernut. Nah, itu takutnya jadi jinah loh. Waduh. Subuh-subuh lagi. Iya nih. Tapi masa gitu aja zina sih? Bisa Gimana kan? tuh, Ustaz? Bisa kan, Bang? Emang tadi yang mandang siapa? Tuh. Hansip sama Hansip Alicia nih. memandang. Alicia. Alicia ikut menikmati pandangannya nggak? Enggak sih, menikmati nasi aja. Oh. Udah lapar soalnya. Mandang-mandang juga. Hansip nih yang nggak beres nih. Tapi emang Beres. zina tuh apa sih definisinya dulu deh? Nah, itu dia. Zina dalam kacamata khusus yaitu persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Zina. Zina Tapi kok dengan makna khusus. Tapi kok ada katanya zina mata, zina tangan, zina apa, zina apa? Itu zina dalam makna umum, Van. Jadi kata Nabi, Bani Adam, anak cucu keturunan Nabi Adam itu tidak akan pernah lepas dari zina. Zina mata dengan pandangannya, zina mulut dengan lisannya, zina telinga dengan pendengarannya, zina tangan dengan sentuhan dan pegangannya, zina kaki dengan langkahnya. Dan kelamin yang mengiyakan atau menolaknya. Nah, jadi kalau misalnya Hansip memandang penuh dengan syahwat, Alicia membalas pandangannya. Alicia membalas pandangannya, lalu tiba-tiba terjadilah pandang memandang, hasrat pun muncul, kemudian Ya ucapan terucap. terucap bertanya kepada kelamin, lanjutkan atau tidak? Lanjutkan. Nah, itu zina akhirnya. Astagfirullah, jangan sampai deh. Oh iya. Ini enak. Jangan jutek gitu dong, Pocong, kalau jualan. Ya, cemburu tuh. Iya, kayak cemburu gue si Hansipnya. Iya. Kalau hukum zina itu apa tuh, Tante? Tuh, hukum zinanya apa tuh? kalau Hukum zina haram. Zina apapun tuh. Zina Kayak zina tadi apapun coba. Cuma pandang-pandangan mata walaupun aku dengan nggak balas. hasad. Kalau kamu tidak berdosa, Hansip yang berdosa. Oh. Apalagi memandangnya dengan penuh syahwat. Memandang tembok, kalau kita ngebayangin lekukan tubuh, membayangkan wanita cantik di tembok itu, maka melihat tembok itu jadi haram. Oh ya? Iya. Waduh, pikiran kita juga bisa berzina juga dong. Iya. Menelanjangi lewat pikiran, memperkosa lewat pikiran. Tapi kadang-kadang sekarang suka serba salah. Misalnya tempat umum nih, lihat wanita cantik, takut berzina, tundukkan pandangan, lihat pahanya jadinya. Zina juga. Jadi serba salah ya? Serba salah, yaudah. Makan dulu, biar enak. Ya Allah. Jom, jangan lupa. Ya. Bang, zina itu emang bener-bener gak boleh dideketin sama sekali ya? Ya. Ada dalilnya gak sih? Wala taqrabuz zina, kata Allah. Jangan kalian mendekati zina. Mendekati pun gak boleh? Mendekati itu diantaranya tadi, saling berpandangan penuh hasrat. Bersentuhan tangan. Kemudian melangkahkan kaki ke tempat yang bisa membawa
kepada perzinahan. Niatnya sih pengen jalan-jalan ke tempat itu tuh. Apa tuh? Itulah. Nggak tahu abang yang ngerti kali, aku mah enggak. Saya justru menafsirkan pikiran Anda. Tempat itu tuh kan, Iya. niatnya mau jalan-jalan. Nggak taunya kecemplung, kejeblos. Gara-gara apa? Mendekat. Dosanya sendiri gimana antara melakukan perzinahan dan mendekati zina? Gedean mana tuh dosanya? Beda. Antara mendekati, itu baru melakukan sebuah proses untuk sampai. Sementara berzina, sudah sampai melakukan. Dosanya bagi yang muhson. Kalau muhson, itu orang yang sudah menikah. Oh. Sudah menikah. Kalau yang belum menikah, Ghairu muhson. Ini bison kalau ini. saya gede. Bercanda. Berarti dulu ini lagi nanya menikah dulu. Lagi jelasin nih antara muhson, ghairu muhson, bison diam dulu. Buat yang belum menikah, dicambuk hukumannya 100 kali. Yang belum menikah tuh, Yang yang belum belum menikah. menikah. Kayak Allah tadi yang cuma mengatakan. pandang-pandangan mata? Oh enggak Enggak, kan? lain. Ini udah Beda. sampai zinanya. Oh, udah sampai Belum. zinanya. Ini sudah berzinanya. Belum menikah 100 kali 100 kali. cambukan. Kalau sudah Azaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi pezina perempuan, pezina laki-laki, ketika dia melakukan perzinahan, maka cambuk dia 100 kali setiap orang yang melakukan perzinahan. yang belum menikah. Yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, rajam sampai mati. Wah, Berarti dari itu pun kita lihat dosanya itu lebih besar Yang si sudah penzina menikah. yang sudah menikah. Kenapa itu? Satu, Heeh. dia sudah diberikan tempat. Udah ada salurannya. Udah ada salurannya. Ibaratnya teh dilarang buang sampah sembarangan. Orang tempat sampah lu buang sampah sembarangan. Dan enggak lu gocap. Ah, iya. Kalau yang masih bujangan, masih perawan sih ya belum ada salurannya ya wajar-wajar aja akhirnya ya. bukan wajar sih bukan sebenarnya. wajar. Tetap haram. Cuman hukumannya 100 kali cambuk. Tidak sampai mati. Itu kan kalau menurut hukum Islam. Kalau di Indonesia gimana nih? Masa ada cambuk sama rajam sampai mati juga? Definisi zina Indonesia beda. Zina definisi KUHP itu kalau ada suami atau istri yang melakukan perselingkuhan. Oh, perselingkuhan. Lalu dilaporkan oleh suami atau istrinya yang diselingkuhi, maka zina. Beda definisinya dengan Islam. Cara hukumnya gimana? Ya kalau KUHP ya nggak tahu berapa tahun itu ya. Nah, kalau kita Coba, sip. Berapa tahun waktu lu itu zinain anak anjing Ya, orang? astagfirullahaladzim. Anak anjing orang. Masuk ke Mau nanya apa tadi, Sip? Nggak jadi, ya. Dia ingat. Kalau gitu aku aja deh Ustadz yang Ya, banyak. silakan, Alicia. Banyak yang pingin tahu nih jadinya. Kalau seandainya nih Ustadz, kalau orang sudah menikah, terus berzina, sampai punya anak tuh gimana tuh anaknya? Ya, Anak yang dihasilkan dari Nah hubungan itu. disebutinnya tuh anak haram, haram apa gitu. jadah gitu. Kasihan anaknya ya. Kesian anaknya. Anaknya nggak dosa. Anaknya nggak tahu apa-apa. Yang dosa ibu bapaknya. Nah, Si laki dan si perempuan yang berzina ini yang menyebabkan si anak kemudian lahir tanpa status. nah, Iya dong, Iya, statusnya bener-bener. nggak ada. bener. Anak siapa ini? Bukan anak bapak, anak emak. Katanya hubungan sama bapaknya pun jadi terputus. Berarti kok terputus bisa dikawinin dong sama bapaknya? Bisa. Oh, masih bukannya kalau tetap aja kan sebenarnya anak kandung. Tapi kenapa nggak bisa dikawinin? Ntar aja dulu deh. Baru mau comot. Mulai gerah. Waduh, mulai panas. Makan udah. Ya bener. Sampai ada hukum tentang zina dalam Islam, berarti zina itu udah dilakukan oleh manusia-manusia dari abad zaman dulu juga ya? Ya, di zaman Nabi pernah terjadi beberapa kasus yang menjadi dalil bahwa seorang pezina yang muhson yang sudah menikah itu kemudian dirajam sampai mati. Sampai mati. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya telah melakukan perzinahan." Rasul bilang, "Ente sadar apa enggak?" "Sadar ya Rasul, saya telah berzina." "Ah, ente stres kali nih. Pulang dulu dia ke rumah tenangin diri." "Enggak ya Rasul, saya telah berzina." Ngaku. Ngaku Ngaku. dia, "Saya telah berzina." Ya lo zaman Nabi gitu ya. Di kita mah ada yang suaminya laporin istrinya berzina sama Kagak itu. ngaku juga. Malah dijeplosin penjara ya suaminya. Terusin. Nah akhirnya begitu mengaku Rasul bilang, rajam dia sampai mati. Ya, terus? Itu menjadi dalil rajam karena dia sudah menikah. Kalau ada yang keinginan untuk bertobat gitu. Tadi dulu yang dirajam dulu bentar Alicia. Kalau habis dirajam, dia Mati. dosanya diampuni Hilang, atau hilang, udah pasti hilang dosa zinahnya.
Masuk surga apa masuk neraka tuh? Insya Allah surga. Kalau dia udah ngaku Sudah seperti ngaku, itu. terus dirajam. Rajam itu kan sebuah tebusan siksa di akhirat. Oh. Tapi pemerintah yang wajib melakukan itu. Kalau pemerintah ini belum terbentuk dengan aturan hukum rajam, kita nggak bisa sembarangan. Oh lu zina lu gua rajam lu, nggak boleh, tidak boleh. Maka kita harus taat sama pimpinan juga taat ya. pada pimpinan bertanggung jawab untuk menegakkan had hukuman tersebut. Maka buat yang berzina sekalipun tidak ada hukum rajam, tubu ilallah, bertobat kepada Allah dengan satu harapan, Allah akan mengampuni biarpun dosa kita sebesar gunung. Tapi tobat gampang banget ya abis berzina. Astagfirullahalazim. Jinah lagi. Astagfirullahalazim. Kalau kayak Jinah gitu? lagi. Gitu gimana tuh? Gak ada selesainya. Tobat sambel. Tobat sambal ya. Tobat tapi menikmati, dosa tapi jadi kebiasaan. Iya. Itulah pentingnya penegakan hukum, Pan. Wah, berarti kalau di hukum kita belum ditegakkan hukum rajam Belum dan ada. itu ya pantesan nggak pada kapok ya? Ya, terus gimana dong yang harus kita lakuin? Ya berjuang, bagaimana menyadarkan bahwa yang namanya hidup ini berupaya untuk tidak ditunggangi oleh syahwat, tapi belajar menundukkan syahwat. Dengan cara apa? Menundukkan